Kejutan demi kejutan terus berdatangan mengisi teka-teki begapa buronan kelas kakap Joko Chandra bisa lolos saat berada di Indonesia bulan Juni lalu. Kapolri mencopot Brigjen Pol Prasetyo Tomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dia adalah orang yang membuat surat jalan untuk Joko Chandra yang merupakan narapidana sekaligus buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Sebelum kasus ini terkuak, Joko Chandra juga sempat pengurus KTP di Kelurahan Grogol Selatan, serta mengajukan berkas peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengapa buronan kelas kakap Joko Chandra begitu mudah melenggang di aparatur negara? Siapa sebenarnya di balik Joko Chandra ini, pemirsa? Bersama kami telah bergabung Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adiwinoto yang merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia ISPPI, sekaligus pengamat kepolisian, dan juga ada pegiat anti korupsi serta hukum dan HAM yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yakni Bang Haris Azhar, dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bang Boyamin Saiman, dan juga telah bergabung bersama kami dari Indonesia Police Watch Bang Neta Espani. Saat ini yang ada di layar Anda lihat, pemirsa, ada Pak Sismo dan juga ada Bang Haris Azhar. Kita ke Pak Sisno terlebih dahulu. Bagaimana komentar Anda, Bapak, mengenai dikeluarkannya surat jalan untuk Joko Chandra dari seorang Brigjen Polisi di Bareskrim Polri, Pak Sisno? Ya, selamat sore Andro, Sira. Iya, selamat sore. Mas Azhar, pemirsa. Saya pikir kalau untuk objek masalahnya sudah cukup gamblang ya, disampaikan baik oleh Kabar Eskrim, oleh Kadif Humas. Jadi yang mungkin saya perlu sampaikan yang pertama, apresiasi ya kepada Jaksa Agung maupun kepada Maki, kepada Pak Azhar ini, yang punya komitmen tinggi kan untuk tetap memberantas korupsi. Kemudian dengan ada kasus ini, apresiasi juga kepada Pak Kapolri, Kabar Eskrim yang begitu tahu ada katakan oknum, langsung cepat mengambil tindakan. Langsung ada pencopotan, ada pemeriksaan, langsung penahanan di ruang khusus isolasi, dan tadi dinyatakan sampai proses pidana. Rekomendasi juga Kompolnas untuk harus diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian kita di Ikatan Sarjana Perpolisian Indonesia juga membahas, benar-benar ini out of the box-nya itu yang sangat-sangat buruk. Jadi apa namanya ya, di luar yang normal, baik secara keilmuan maupun secara profesi. Jadi ini udah di luar nalar yang sehat gitu. Pak Sisno, artinya kalau sudah di luar nalar, apa yang membuat Kepala Biro ini berani melakukan itu? Mungkin lebih kepada karena dalam pemeriksaan yang saya monitor sudah mengakui itu adalah inisiatif atau kehendak pribadi. Kehendak pribadi, kemudian dalam memproses surat jalan itu sendiri, dengan komputernya pribadi, diketik sendiri. Padahal kalau tingkat direktur itu kan ada punya Kanit, ada ini sampai ke Kabak, sampai ke Wadir mungkin. Itu kan ada surat itu mesti ada paraf-paraf. Ini diketik sendiri, ditanda tangan sendiri, dicap sendiri. Dan itu kalau digolongkan kan surat itu walaupun asli palsu itu. Nomornya belum tentu benar terdaftar. Prosesnya gitu loh. Jadi itu sudah memang kehendak pribadi sendiri, itu yang di luar nalar sehat, akal sehat, kok dia buat itu sendiri gitu. Baik, jadi, Pak Sisno. Itu untuk suratnya yang kemudian surat jalan ini kan tidak ada apa artinya ya. Arti perlindungan atau untuk dapat fasilitas untuk apa itu kan internal biasanya. Biasanya seorang kepala punya ini untuk anak buahnya karena izin, ada surat izin jalan, ada surat cuti, kemudian dikasih izin jalan. Nah, paling-paling dapat fasilitas kalau dulu, nggak tahu sekarang, dengan surat izin jalan itu kalau naik kereta api dapat potongan gitu.
karena dia anggota. Mungkin sekarang nggak ada lagi ya. Jadi ya ada. Tapi kalau itu kepala wilayah, saya Kapolsek, Kapolres, surat jalan itu biasanya kalau ada pembinaan kita Karang Taruna, ada kemudian yang mau pendaki gunung pencinta alam, mau keluar daerah, biasanya dia datang ke Polsek atau ke Polres. Karena mau ke daerah lain, ada minta, Pak kami mau jalan, nah itu diberikan sebagai pelayanan. Kemudian ada kewajiban di situ. Begitu sampai ke tempat tujuan harus melapor ke Polsek atau Polres setempat. Melaporkan apa maksudnya gitu. Jadi itu dalam rangka perlindungan pengayoman. Itu surat izin jalan itu. Surat jalan atau surat izin jalan. Jadi tidak ada kaitannya kalau ini dengan tugasnya sebagai Korwas PPNS, ada kaitannya juga sekarang dengan seorang terpidana, nggak ada kaitannya itu. Jadi memang terbukti di situ patut diduga lah gitu ya. Benar-benar kehendak pribadi itu yang menonjol, yang sangat dominan. Dengan tadi dibuat dikerjakan sendiri yang harusnya prosedur surat itu paraf itu paling nggak 2-3 paraf baru sampai ke kepala, ke direktur. Itu Baik. untuk proses. Sehingga kalau tadi ini yang tahu akhirnya itu motif ya. Kalau motif itu yang tahu pribadinya dan yang maha kuasa. Pak Sisno. Itu yang sedang lagi digali motifnya apa. Di sini patut diduga ya vested interest ya. Ada interest apa dia pribadi gitu. Sehingga nalar sehatnya itu, akal sehatnya itu terpengaruh dengan itu lebih dikuasai oleh interestnya gitu. Itu kira-kira. Pak Sisno perlu dijawab sesaat lagi Pak. Ini kan mencoreng juga institusi kepolisian Pak. Ketika sudah punya jabatan sebagai Brigadir Jenderal, kemudian mengeluarkan surat jalan untuk seorang buronan kelas kakap. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini Pak Sisno. Nanti Bang Haris dan juga Bang Boyamin bisa bergabung bersama kami di dialog ini. Kita langsung ke masyarakat anti korupsi Indonesia. Bang Boyamin, Anda yang dari awal mengawal adanya salinan surat jalan yang dikeluarkan oleh oknum polisi, Anda membawanya juga ke Komisi Hukum, kemudian ke Ombudsman RI. Seperti apa Bang Anda mengendus adanya main mata antara buronan kakap, koruptor dan juga oknum penegak hukum ini? Mencermati dan mencoba mengawal kasusnya Joko Chandra. Tapi ya itu tadi, khusus yang kaitannya KTP dan paspor udah kita anggap selesai, sudah saya temukan semuanya dan itu sudah terkonfirmasi dan dicabut dan KTP-nya lurahnya dicopot. Nah, dapat surat jalan itu pertengahan minggu yang lalu. Saya terus terang aja bengong Pak Sisno. Masa ada Brigjen mengeluarkan surat jalan untuk buron itu kan? Terus terang aja saya tercengang, bengong, apapun saya dulu menwa tahulah urutan surat jalan zaman tentara waktu ABRI itu bagaimana bentuknya saya paham. Terus juga kemudian saya juga mengurusi yayasan surat jalan segala macam dan karena corona itu juga polisi tidak mungkin ngasih surat jalan untuk sipil itu aja tidak mungkin gitu loh Pak. Jadi saya terus terang aja tercengang, bengong dan waktu itu karena saya harus ke Palembang ngurusi kasus yang lain itu berkaitan dengan Pak Firly ke Batu Raja naik helikopter, saya harus rekonstruksi ke sana ke Batu Raja, perjalanan darat begitu, maka ya saya pendam, baru kemudian saya keluarkan hari Senin. Tapi saya yakin sumber saya kredibel, maka kemudian saya lapor ke Ombudsman. Terus kemudian hari Selasanya saya lapor ke Komisi Hukum DPR RI. Nah pada saat itu saya juga sudah mendengar sebenarnya, semakin yakin karena Propam, divisi Propam sudah memanggil yang bersangkutan sebenarnya hari Selasa siang itu Pak Sisno. Jadi saya sudah dengar kabar itu atas perintah Pak Kabar Eskrim, malah saya tahu persis itu sorenya cerita itu bahwa Kabar Eskrim atas itu memerintahkan pemeriksaan hari Selasa dan sudah selesai. Jadi kalau dipecat ke hari Rabunya itu sudah sebenarnya sudah istilahnya sore itu sudah selesai pemeriksaan dan saya terus terang aja ya sama dengan Pak Suseno mengapresiasi untuk proses yang cepat, perintah Kabar Eskrim bagi Propam, terus Kapolri memberhentikan yang bersangkutan itu. Saya apresiasi terhadap ini. Oke, Bang Haris, bagaimana dengan wibawa hukum di Indonesia atas kasus ini? Sebenarnya lucu ya, udah 11 tahun gitu nongol lagi. Jadi ya, bagian besar saya mungkin mau mengendorse pendapatnya Pak Sisno, Pak Boyamin juga. Tapi begini, ini nggak sekedar hanya
kalau Pak Susno saya mohon maaf saya berbeda sama Pak Susno dalam soal ini nggak mungkin inisiatif pribadi, ini pasti ada kaitannya dengan orang lain. Karena kalau dilihat dari umurnya Joko Chandra dengan di Brigjen itu, ini bukan teman lama, itu beda generasi. Kita punya 260 juta orang, ini kan pasti ada akses yang membawa. Jadi surat itu nggak bisa sekedar motif pribadi. Saya nggak percaya kalau itu ngetik sendiri atau segala macam, itu nggak penting. Sekarang yang penting adalah motif kenapa butuh surat itu. Surat itu dipakainya untuk apa? Jadi efek kehancuran, perusakan sistem hukum yang diterabas lewat surat ini harus diungkap. Jadi nggak bisa hanya mengungkap bahwa ini dia motif pribadi, dia ngetik sendiri, bikin cap sendiri, dan nanti kesimpulannya ini surat palsu. Itu mah simpel, itu administrasi. Tetapi motif siapa yang bawa dia ketemu Joko Chandra atau Joko Chandra bisa nemuin dia, itu siapa? Itu harus diungkap. Itu hutang menurut saya. Bang Haris, Kalau Bang Haris, tapi kan kita sama-sama tahu bahwa begitu mudahnya sekali Joko Chandra ini melenggang di Indonesia, mulai dari pembuatan KTP, dibantu lurah, dibantu di PN juga seperti itu, Bang. Bahkan di kepolisian juga sepertinya mudah sekali mendapatkan surat jalan. Begini, saya di satu sisi saya apresiasi responnya, tapi di respon dari Pak Listio Sigit ya, kita apresiasi itu dalam konteks post event. Jadi setelah terungkap, responnya cepat, bagus, menurut saya cukup tangkas. Tetapi secara sistemik memang saya harus bilang, saya juga ketemu 1, 2, 3 kasus itu yang penyidik itu ya, entah di Bareskrim atau di Polda-Polda atau bahkan di Polres-Polres, itu nyelonong-nyelonong sendiri, gitu. Bahkan saya sendiri punya pengalaman menarik sama Pak Listio. Pak Listio memang cepat orangnya, diam-diam kita cepat kerja. Dulu saat di salah satu Polda gitu, saya tahu betul ada penyidik yang main-mainin kasus yang saya laporkan gitu. Nah, saya investigasi, saya bawa ke Pak Listio, saya lapor juga ke Dispropam di Mabes waktu itu diberesin, cepet gitu. Nah, jadi memang ya, ini ada satu lubang besar yang menganga, yang para koruptor tahu betul bagaimana mereka bukan cuma memainkan otak sama hatinya para penyidik, memainkan isi kantongnya penyidik. Oke, Bang Haris, artinya lubang besar ini karena ada seseorang di balik ini semua atau apa, Bang Haris? Tapi dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.